Nama saya Cecep Hamzah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kehadiran sahabat kami Kang Ayi Suryana selaku Ketua APDL Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia. Wilujeng Suping Kang, Sampurasun. Alhamdulillah sehat-sehat kan. Alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan hari ini kan aktivitas lagi apa nih Kang? Kalau aktivitas di rumah, sehari-hari saya menjahit. Kalau aktivitas komunitas, alhamdulillah selama ini saya membantu orang-orang yang membutuhkan kaki palsu. Kemarin juga alhamdulillah dalam rangka disabilitas internasional. Iya, hari disabilitas nasional. Yang kemarin di Kabupaten Bandung itu pemasangan kaki palsu 30 orang. 30 orang. Kursi roda 50 sama alat dengar 54. Di Bandung ya, di pusat. Kalau di Tasik sendiri kan kegiatan? Kalau di Tasik pemasangan kaki palsu alhamdulillah cuma bertahap ya. Tiap bulan ada ya. Bisa diceritakan Kang, APDL itu apa gitu ya, biar masyarakat Tasik tahu lah ya. APDL itu kan Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia. Kebanyakan kan tahunya itu aliansi perempuan gitu. Yeah. Padahal kan di situ ada disabilitas juga sama ya, lansia. Kalau ke komunitas kami itu, kalau di perempuannya gitu, misalnya kalau ada yang KDRT kita bisa membantu mereka mendampingi gitu, mendapatkan hak-haknya mereka. Kalau buat disabilitas ya itu buat alat bantunya atau buat kadang modal usaha juga kita usahakan ajukan ke instansi-instansi. Kalau ke lansia itu paling kita pembagian sembako ke lansia ya. Udah berapa lama APDL Tasik Kang? Kalau APDL Tasik itu kalau berdirinya itu 2018. Ya. Di Tasik ya. Iya. Keanggotaan, ada sistem keanggotaan selain pengurus atau gimana Kang? Keanggotaan kalau yang terdaftar gitu sedikit mungkin ya Pak. Iya. Ada sekitar 15 orangan. Cuma kalau kita ada acara-acara tertentu, kita hubungi mereka, adalah lebih banyak, ada 100 orang. Kepengurusannya ada. Kepengurusannya ada. Untuk sekretariatan sementara ini. Kalau sekretariatan di Cemcem ya. Di depannya Perum Arjamukti. Kecamatan Luisari ini ya. Jadi bagi sahabat pemilih yang mau berkunjung, diskusi dan lain sebagainya terkait APDL, bisa langsung nanti ke sekretariatan di Kecamatan Luisari daerah Cemcem ya. Desa Jayamukti. Nah, untuk program-program rutin Kang yang dilakukan teman-teman APDL apa Kang? Kalau program rutin itu pengajian sebulan sekali gitu, cuma keliling gitu Pak. Keliling ya. Ada ini enggak apa istilahnya forwil atau apa di tingkat kecamatan di kabupaten ini? Enggak. Jadi yang baru rutin itu di pengajian. Kalau untuk sharing informasi, diskusi dan sebagainya, kalau kayak sharing itu mungkin event tertentu aja Pak. Kayak misalnya ada pemilihan kemarin gitu ya. Kita sharing teman-teman udah dapat informasi dulu. Terus kayak buat yang tunarungu apa tunanetra udah dapat intinya kayak ini kan. Kayak buat tunanetra kan harus ada template-nya gitu. Iya. Kalau kayak tunarungu harus ada juru bicaranya. Iya. Kegiatan yang peningkatan skill teman-teman kayak tunarungu kan sangat terbatas sih kan yang ahli juru bicara. Ada nggak kegiatan-kegiatan bagaimana teman-teman memiliki kompetensi?
kalau kegiatan kalau kayak juru bicara itu kalau mereka kan rata-rata sekolah jadi Oh, pada di bisa sekolah ya. kalau yang kayak nggak sekolah itu mungkin bahasa isyaratnya kayak bahasa ibu gitu bahasa ibu gitu kayak Iya, makan gitu iya, kan kalau itunya kan kita bisa makan iya, pakai ya. uh, Eh, program-program rutin selain pengajian kan untuk meningkatkan kemampuan terutama yang tadi yang dikategorikan perempuan, disabilitas dan lansia. Ada nggak kegiatan lainnya selain pengajian? ada kemarin bulan kegiatan itu apa pelatihan potong rambut cuma kan disatuin jadi se-Jawa Barat gitu dari Kabupaten Tasik alhamdulillah dua orang iya dua orang yang satu dari Raja Pola yang satu dari Karangtunggal alhamdulillah dia juga bisa sekarang udah buat mandiri bisa kalau yang dari Raja Pola alhamdulillah saya ikutkan pelatihan di Kemensos di Bogor di kalau dulu mah PRPBD kalau sekarang mah Inten Sueno alhamdulillah sekarang dia udah kerja di Jakarta kita yang datang atau kita nunggu informasi misalkan ketika butuh bukan pelayanan istilahnya apa ya pendampingan lah seperti tadi atau butuh APDL hadir misalkan ada masyarakat yang terlalu yang tadi ya butuh pemasangan untuk segala macam apa misalkan mereka yang mengajukan atau kita dapat informasi kita datang seperti apa nih kan polanya ada yang mengajukan ada terus ada yang karena viral juga ada kayak kemarin yang di Pangandaran itu kan viral yang membutuhkan kaki palsu FYP kan terus kan ya kami datangin ke sana terus kami carikan juga tidak apa donaturnya alhamdulillah sudah dipasang juga udah ya. Kalau yang dari kabupaten biasanya kita kan kerjasama sama Basnas Basnas ya ada yang Basnas ngasih informasi ada kita yang ngasih informasi ke Basnas ya barulah mungkin proses apa untuk kebutuhannya dilakukan nah itu mungkin sahabat pemilih jadi apabila ada rekan atau tetangga dan lain sebagainya butuh tadi kemitraan dengan teman-teman di APDL bisa nanti menghubungi Kang Ayi jadi jangan sampai ada informasi terkait masyarakat yang membutuhkan tidak tersampaikan karena mungkin keterbatasan umur juga tidak bisa biarlah mungkin 39 kecamatan ya kan ya jadi nanti bisa menghubungi Kang Ayi nah, mungkin nanti seperti apanya tentu setelah dilihat ya kan Kang Ayi bagaimana peran teman-teman yang tergabung di APDL atau organisasi APDL ini ketika terkait dengan proses penguatan demokrasi dalam pemilihan atau pemilu kemarin kan? Alhamdulillah sih mereka antusias sekali ya kalau kayak pemilihan itu mungkin mereka mikirnya kalau ada pemimpin itu bisa merangkul disabilitas gitu, bisa peduli ya selama ini juga peduli cuma mungkin kurang informasi aja kan namanya apa karena ya bukan disabilitas aja yang diurusin semua mungkin gitu jadi alhamdulillah sih mereka antusias kalau ada itu kayak apa informasi-informasi buat pemilu gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman APDL lah ya terkait bagaimana penguatan pemilih kepada bukan anggota masyarakat yang dikategorikan sebagai tadi lah perempuan, disabilitas dan lansia. Apa yang dilakukan oleh teman pengurus ketika dalam proses pemilihan kan? Kalau kami misalnya di daerah misalnya di daerah saya ada yang disabilitas jadi kita melihat TPS-nya itu layak nggak buat disabilitas kan nggak boleh ada undak-undakan kalaupun ada undak-undakan dari KPPS-nya mendampingi buat naik atau turunnya pas apa
kotak pencoblosan juga harus sesuai, misalnya ada yang pendek kan, Iya, iya. harus sesuai itu. Kalau enggak dibantu gitu. Iya, iya. Jadi kita melihat gitu di mana disabilitasnya gitu. Berarti terkait dengan aksesibilitas, Disabilitas. akses buat disabilitasnya seperti apa. Ya. Jadi lebih kepada ketika ada pelayanan bagi disabilitas terpenuhi, maka itu pemilih itu tidak akan kesusahan ya. Bagaimana melihat ya, melihat dan yang Kang Ai rasakan hari ini terkait aksesibilitas dalam proses pemilihan itu. Selama ini alhamdulillah baik ya Pak. Sebenarnya kayak ini kan buat yang tunanetra, cuma tidak semua tunanetra juga bisa baca braille. Jadi gitu ya? mungkin pas kalau yang nggak bisa baca braille, terus ada pendampingnya gitu, ngasih tahu. Jadi yang benar-benar jurdil lah gitu. Tidak boleh ditunjukkan harus nomor ini gitu. Jadi mereka itu harus benar-benar jujur. Jadi bagi yang disabilitas yang itu menggunakan braille, tentu yang tidak paham braille harus didampingi betul ya kan? Nah, itu tentu di TPS ada sih sebenarnya formulir untuk calon pendamping bagi yang pemilih berkebutuhan khusus atau misalkan yang lansia, itu pasti ada proses pendampingan yang tidak tadi lah. Jadi pas di lokasi dia tidak mengarahkan segala macam, cuma mungkin mengarahkan saja sebelah sini sebagainya. Nah, harapan kedepannya kan, harapan kedepannya seperti apa dari teman-teman APDL lah khususnya terkait proses aksesibilitas dalam pemilihan. Kalau harapan kedepannya mungkin lebih akses lagi. Kalaupun ada di situ ada satu misalnya ya, kalau emang ada akses Pak, kayak buat lansia itu sebenarnya sih kayak kalau ada landai mah enak gitu jalannya. Kayak saya juga. Kalau selama ini ya mungkin karena lansianya juga sedikit, disabilitas sedikit, ya udah kan ada, tapi alhamdulillah mereka mendampingi buat naik turunnya. Ada juga lansia yang memilihnya di rumah gitu, didatangkan ke rumah. Ada nggak upaya-upaya penyampaian informasi kembali ke pemilih yang dikategorikan APDL ya, di teman-teman APDL, ketika misalkan kita dulu kemarin sosialisasi menggunakan undang APDL dan Perpuni, dan setelah sosialisasi ada nggak misalkan secara tidak langsung meneruskan informasi-informasi tersebut kan? Ada Pak, misalnya yang nggak mau memilih gitu ya kita jelaskan gitu. Satu suara kita itu sangat menentukan lah nasib ke depannya gitu. Pokoknya harus mau lah dia gitu. Karena ada yang buat apalah kita katanya. Memang suara kita itu berguna, pasti berguna satupun gitu ya. Betul. Kendala yang ditemukan itu bakal bagi pemilih yang tadi lah ya, yang kategori nggak mau pilih, nggak tahu mau datang. Kendala yang ditemukan teman-teman APDL misalnya. Kalau kendala itu yang kayak yang grahita, yang tunagrahita yang mental itu, ya kadang kalau mereka kan misalnya pagi udah mau, pas giliran udah ngantri, dia main lagi kemana gitu. Jadi kita benar-benar mendampingi atau ada yang ditunjuk gitu, harus benar-benar kalau nggak didahulukan gitu. Soalnya gitu kalau namanya juga kita ya minta kendala lain kan. Jadi teman-teman APDL menemukan di komunitas APDL sendirilah yang nggak datang, apakah karena jauh dan sebagainya bukan? Kalau jauh alhamdulillah sekarang udah aksesnya udah pada dekat gitu. Satu pertemuan satu kalau nggak salah gitu. Jadi mereka datang lah. Kalaupun yang sakit atau yang benar-benar nggak bisa datang, pemiliknya di rumah gitu. Iya, biasanya dari panitianya yang datang yang dibawa masker akhir gitu. Jadi untuk saat ini aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia sudah cukup baik. Tentu kedepannya lah harus lebih baik lah gitu. Di hal apa nih Kang? Di hal apa sehingga kami sebagai KPU sebagai penyelenggara tentu
nanti ke depannya kan sudah bisa memprediksi dan sudah bisa menyiapkan untuk memberikan pelayanan yang sama bagi masyarakat yang memilih gitu kan ke depannya. Mungkin buat akses kursi roda Pak. Iya, iya. Misalnya kalau ya mungkin yang pemilihnya misalnya satu gitu di situ. Ya paling kalau sekarang paling diangkat gitu. Iya. Kalau ada akses kan jalannya ya. dia bisa jalan sendiri gitu, Iya, biar iya. lebih enak gitu Pak. Buat lansia juga kalau ada landai mah lebih enak. Iya, gitu, iya. Ya berarti kan masih ditemukan di beberapa TPS mungkin yang Iya. aksesibilitasnya belum ya, kalau ini bikin mereka lancar tuh lancar gitu ya. Tetapi itu kedepannya dalam penentuan tempat pemungutan suara tentu aspek-aspek tadilah harus diperhatikan agar para pemilih baik itu yang kategori misalkan masyarakat yang normal maupun yang tadi disabilitas maupun lansia itu betul-betul pelayanannya terpenuhi. Hal apa lagi mungkin kan harapan-harapan lain dari teman-teman APDL terkait dengan aksesibilitas di dalam pemilihan terkait dengan informasi kan, informasi proses tahapan segala macam, apakah misalkan ada kendala? Mungkin karena Tasik itu luas ya Pak. Iya. Jadi kayak kemarin aja sekolah disabilitas sekolah pemilihnya kan di sini. Iya. Kayak yang jauh itu paling jauh dari Karangtunggal. Terus dari saat itu banyak banget, coba karena saya juga kasihan terlalu jauh, jadi saya lebih yang dekat lah gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah yang jauh juga ada kemarin dari Karangtunggal, dari Cinean gitu. Ya, berarti kan apa namanya nanti ke depan di tingkat kecamatan pun melakukan hal yang sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang dikategorikan tadi disabilitas dan lansia. Jadi tidak toh kegiatan itu dilaksanakan di tingkat kabupaten saja ya, agar informasi yang tersampaikan pun lebih menyeluruh dan bisa langsung ya informasinya tersampaikan. Nah, apabila misalkan ada kendala-kendala dari kami, upaya-upaya APDL nih untuk membantu mentransformasi informasi kan, apakah misalkan ada grup atau seperti apa kan? Ada sih grup WA-nya, misalnya kalau yang jauh-jauh gitu, kita kasih informasi, cara-cara pencoblosan juga, terus TPS yang terdekat buat andanya di mana gitu. Iya. Belum diketemukan kendala gitu ya di lapangan terkait dengan aksesibilitas untuk proses pemilihan. Berarti tinggal mungkin ketika nanti KPU beserta dengan Badan Etok di tingkat kecamatan, desa dan TPS, paling utama tadi ya aksesibilitas penentuan TPS yang sangat memudahkan agar mungkin memberikan pelayanan yang sama, tidak toh yang mengkategorikan normal saja yang bisa lancar gitu ya, bagi teman-teman atau masyarakat yang dikategorikan disabilitas dan lansia pun bisa dengan lancar dalam proses pemilihan. Nah, kedepannya kan selain tadi upaya apa yang harus kami lakukan dalam menyebarluaskan informasi berikut dengan bagaimana aksesibilitas ini bisa kami penuhi. Ya mungkin kayak informasinya itu lebih di kecamatan-kecamatan, jadi lebih dekat lah mereka kalau datang gitu. Ya kalau minimal 3 kecamatan satu lah gitu, kalau disatuin soalnya kalau satu kecamatan mungkin disabilitasnya juga yang nggak terlalu banyak gitu. Kalau 3 kecamatan mungkin adalah beberapa gitu. Jadi mereka lebih mendapatkan informasinya lebih akurat gitu. Ditemukan kendala nggak Kang, misalkan ya maaf misalkan karena keterbatasan sehingga tidak bisa hadir dan lain sebagainya atau tidak memiliki alat komunikasi dan sebagainya, teman-teman? Kalau saat ini mah alhamdulillah tidak ada kendala Pak, soalnya mereka juga udah mengerti gitu. Ya palingnya itu yang
grafika itu. Iya, yang berita ya, karena mungkin itu terkait dengan Iya, apa kondisi mental ya. mental. Eh, dan emang betul bahwa yang grafita itu mungkin di situasi pertama tidak ada masalah, Iya, pas situasi lainnya bisa jadi masalah, dan itu mungkin susah untuk dilakukan. Biasanya itu nanti ada pernyataan secara khusus sebenarnya dari, kalau misalkan posisinya anak dari orang tuanya, sehingga ada proses pernyataan yang tidak, karena mungkin kondisi iya, secara mentalnya tidak ini ya, beliau tidak diikutkan memilih. Jadi itu datangnya dari mereka, karena kalau dari kami tentu itu menjadi sebuah, secara tidak langsung kan tidak memberikan hak. Nah, yang lainnya mungkin kan apa proses yang dilakukan dengan APDL hari ini dan ke depan terkait dengan proses pemilihan, kolaborasi kemitraan dengan stakeholder lembaga lainnya dalam proses penguatan, karena mungkin aksesibilitas bisa saja mungkin eh, infrastrukturnya dibuat seperti apa kita. lebih lebih aksesibilitas saja. Hmm, Sebenarnya sih teman-teman disabilitas juga ada yang kemarin di Bawaslu. iya. Mereka itu lebih Hmm, setelah tidak langsung mereka juga ngasih informasi ke kita. iya, Ya kalau buat aktivitas aja paling itu. iya. Eh, ada harapan kepada misalkan lembaga lain selain KPU, ada pemerintah, ada lembaga-lembaga non publik yang punya kepedulian dan lain sebagainya. Eh, ya banyak lah Pak, harusnya ya kayak kita di bawah naungan dinas sosial Iya. yang lebih peduli lah gitu sama Hmm. disabilitas itu. Hmm. Kalau yang lainnya, alhamdulillah peduli juga sih di Dinsos juga alhamdulillah ada gitu. Iya. Cuma mungkin belum merata aja. Ya, maksudnya kan aksesibilitas itu selain tadi mungkin alat-alat atau bagi yang nggak dampak ya, perlu bantuan misalkan kaki palsu, roda dan sebagainya. Eh, akses lain, akses lain yang diperlukan oleh teman-teman yang dikategorikan disabilitas dan lansia, dan itu mungkin tidak mampu, tidak bisa kami siapkan di KPU, tapi ada lembaga lain yang itu lebih mumpuni menyiapkan. Paling biasanya kita mengajukan proposal buat kayak pelatihan-pelatihan. Ya yang tadi ya. Ya ada pelatihan jahit, pelatihan tata boga, Iya. pelatihan potong rambut gitu. Hmm. Kita masukkan ke kayak ke pemerintah juga, Basnas, ke kayak apa BUMN. Alhamdulillah sih selama ini ada gitu lah. Iya. Mereka dari CS. Jadi yang menjadi fasilitatornya teman-teman dari APDL ya, untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut sampai kepada bagaimana orang tersebut nanti setelah dilatih itu memiliki kemandirian. Iya, kemandirian. Nah, bagaimana proses menjaga agar ini berlangsung terus nih Kang? Yang sudah dilatih dia misalkan punya keahlian ya, kalau tadi yang potong rambut, terus jahit. Nah, ada proses pengawasan atau apa yang dilakukan oleh teman-teman APDL? Ada apa pengawasannya? Kita 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita pantau sampai mana dia majunya di usahanya gitu. Kalau misalnya dia membutuhkan permodalan lagi, ya kita ajukan lagi, tapi kita hanya jembatan lah gitu. Jembatan ini aja ya. Iya. Berarti yang sudah, ya alhamdulillah mungkin banyak yang sudah mandiri, dan yang mandiri pun mungkin bisa mentransferkan ke lainnya mungkin ya kan. Kalau di Basnas kita kan harapannya dari pertamanya kita mustahil, lama-lama
kita menjadi mujaki. Muzaki ya, dari yang penerima manfaat, nah jadi ini yang memberikan manfaat ya, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Dan itu terus berkembang, ada terus ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang nanti secara tidak langsung bisa jadi ya, aksibilitas itu dari mereka juga mungkin kan, dari yang tadi mujaki ini bisa jadi memberikan apa, jalan ya bagi aksibilitas dalam proses membantu bagaimana proses aksibilitas dalam pemilihan pun itu bisa jadi dari mereka yang sudah berhasil. Terakhir yang disampaikan oleh teman-teman PDL bagi masyarakat umumnya di Kabupaten Tasikmalaya, bagi teman-teman anggota atau yang tergabung di APDL, apa yang akan disampaikan oleh Akang bagi mereka terkait bagaimana disabilitas dan lansia di dalam proses pemilihan ke depan terkait dengan aksesibilitas. Disabilitas juga kan punya hak Yeah. untuk memilih dan dipilih gitu. Yeah. Jadi ya buat yang mereka layak misalnya buat kayak jadi anggota dewan juga ya kita dorong lah gitu. Jadi jangan sampai patah semangat gitu. Emang dia juga berhak untuk dipilih gitu. Berarti APDL bertambah lagi kegiatan bagaimana memberikan motivasi juga bagi teman-teman yang dikategorikan disabilitas dan lansia, tentunya terutama yang disabilitas mungkin, agar mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Motivasi itu yang nomor satu, Pak. Apalagi kayak yang disabilitasnya apa ya baru gitu ya, misalnya kayak yang amputasi gitu, terus masih muda gitu kan. Ada sih beberapa yang nggak ada kasih sih, cuma mungkin mereka lebih tidak percaya diri gitu. Ya kita kasih motivasi yang lebih dari kita aja bisa mandiri. Kamu cuma segitulah disabilitasnya gitu. Alhamdulillah sih mereka ya dari awalnya tidak mau gabung sama masyarakat. Jadi pas kita kasih bantuan juga, terus mereka jadi udah percaya diri lagi lah. Berarti ada kasus-kasus tertentu yang itu terjadi hal itu ya kan? Ada, Pak. Itu bagi yang bukan pemula istilahnya, yang disabilitas baru lah gitu. Bisa kategorinya disabilitas baru. Pasti ada daun dulu mereka. Apalagi kalau yang kayak udah rumah tangga gitu, misalnya yang mengalami kecelakaan atau diabetes kemudian diamputasi, ya ada dari yang istrinya pergi, dari keluarga juga menjauh ada. Jadi kita mengasih motivasi lah. Jadi kita harus menunjukkan apa ya kelebihan kita gitu. Jadi mereka tuh bukan mengasihani kita, tapi lebih memberi apa ya apresiasi lah buat kita. Kalau kitanya terpuruk terus, betul. gimana orang mau lihat kita gitu, kitanya juga kasihani terus gitu. Kitanya juga nggak bersemangat ya. Semangat ada sih kayak gitu. Adalah di penyerahan bukan si alhamdulillah sekarang dia udah siap kan rahasia kerja di kantor kalau misalnya. Pada awalnya lumayan depresi ya. Iya, pas kita juga jawabnya ya agak tidak pas dilihatin gitu, terus dikasih palsu bisa jalan lagi, semangat lagi, terus kasih keterampilan, alhamdulillah dia semangat lagi sekarang. Sahabat pemilih yang berbahagia, begitu banyak pengalaman dari Kang Ayi yang secara tidak langsung memberikan motivasi juga nih Kang bagi kami semua. Ternyata ya dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, secara tidak langsung itu bisa berubah ya, dari yang depresi menjadi tahulah ketika keluar dari depresi pun kita kategorikan berhasil nih Kang. Itu sekali lagi terima kasih nih Kang
sudah memberikan informasi, sudah memberikan motivasi bagi kita semua, sudah memberikan saran bagi kami terutama bagaimana kami bisa merealisasikan ke depannya terkait dengan aksesibilitas bagi disabilitas dalam proses pemilihan. Dan saran-saran tadi tentu menjadi catatan bagi kami untuk kami ke depan lebih baik lagi. Ada yang perlu disampaikan terakhir? Silakan. Buat teman-teman disabilitas tetap semangat, dan kalau pas waktunya pemilu gitu Iya. harus memilih lah. Suara kita itu satu pun sangat berarti buat Betul, 5 tahun betul. ke depannya. Iya. Terima kasih Kang Ayi, sehat selalu, atur nuhun pisan, salam baktos buat semua teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah bagi kita, dan kita doakan pula teman-teman yang tergabung di APDL dalam proses pengabdiannya selalu diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan itu dapat terwujud, terutama mungkin di tahun 2026. Saya yakin teman-teman APDL memiliki harapan, mudah-mudahan kita doakan bersama agar harapan itu dapat terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Kang Ayi, salam baktus buat semuanya, sahabat pemilih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Saya PC Pamjat Penjuri mengucapkan hatur nuhun atas perhatian dan kerjasamanya bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.